Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali mengikuti perkuliahan perkuliahan yang ke-13. Nanti juga siang kita akan kuliah untuk kelas C ya. Pagi ini untuk kelas G. Salam dan salam tentunya kita curahkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, ada yang terlewatkan dalam pembahasan kita adalah membahas mengenai PSB ya, PSB Pusat Sumber Belajar. Nah, jadi selama ini kita hanya membahas berkaitan dengan sumber belajarnya saja. Sementara dalam pengembangan media ya dan sumber belajar itu untuk pemanfaatannya harus ada wadah. Wadahnya itu adalah yang disebut dengan Learning Resource Center. Jadi pusat sumber belajar. Ya, pusat sumber belajar. Nah, kalau di kampus tentu pian mengenal ada pusat sumber belajar, ada perpustakaan. Nah, nanti kita lihat di mana posisinya pusat sumber belajar, mana itu perpustakaan. Di kampus kita berdampingan PSB itu, meskipun PSB tidak sepenuhnya digunakan sebagai pusat sumber belajar, tapi banyak juga digunakan sebagai pusat administrasi. Kenapa? Karena di situ ada LP2M, ya ada LPM. Nah, padahal harusnya fokus untuk pusat sumber belajar adalah sebagai wadah pengembangan sumber belajar itu sendiri. Nah, baik kita lihat, kita perbandingkan nanti apa itu pusat sumber belajar, apa itu sumber belajar. Kita lihat dulu sumber belajar. Nah, ini pembahasan kita ya, mulai dari pengertian sampai kepada tipe-tipe PSB ya. Nah, oke. Jadi kalau pusat sumber belajar itu ya sebenarnya secara praktis adalah bagaimana sumber belajar dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi pusat ya, pusat pengembangan sumber belajar dan dimanfaatkan secara optimal di masing-masing lembaga. Makanya nanti di struktur PSB kita lihat mana yang paling tepat dipergunakan untuk di perguruan tinggi, mana yang paling tepat digunakan untuk di sekolah-sekolah. Nah, sumber belajar tentu kita masih ingat ya, banyak definisinya menurut para ahli, tapi kalau kita artikan, kita terjemahkan, kita buat satu pengertian atau definisi. Jadi dinamakan dengan sumber belajar itu adalah segala sesuatu baik yang dirancang atau by design atau yang tersedia by utilization secara sendiri-sendiri atau bersama-sama membantu atau membuat peserta didik dapat belajar. Itu namanya sumber belajar. Makanya sering Bapak bilang bahwa sumber belajar itu bisa dibagi dua ya secara pemanfaatannya. Itu by design sama dengan by utilization. By design adalah sumber belajar yang dibuat atau dirancang, by utilization adalah sumber belajar yang sudah tersedia. Komponennya ya hampir setiap perkuliahan Bapak singgung ini ya, ada pesan, ada orang, ada bahan, ada alat, ada teknik, ada lingkungan. Nah, ini sudah kita bahas sebenarnya, tapi ini Bapak bahas sedikit ya, Bapak bahas sedikit. Apa itu semua belajar yang berkaitan dengan pesan? Ya, pesan berkaitan dengan pelajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, data, dan lain-lain. Nah, makanya kurikulum itu bagian masuk dari pesan. Ya, bagian dari pesan. Nah, termasuk juga misalnya banyak ya pesan-pesan yang bentuk fakta, ada cerita, short kabar, isi dari short kabar itu bisa diartikan sebagai pesan. Short kabarnya sendiri misalnya bisa diartikan sebagai alat atau media. Oke. Komponen orang ya sudah ingat ya, komponen orang
ya, komponen orang di sumber belajar tentu masih ingat ya. Jadi komponen orang itu bisa dosen, bisa penceramah ya, bisa guru ya, siapapun yang berkaitan dengan orang dan ada bentuk human ya, karena minggu tadi Bapak mesti ada human, ada non human ya. Jadi bentuk orang jadi sebagai penyimpan, pengolah dan penyaji pesan. Jadi penyaji pesan di atas diolah, dikelola itu orang. Nah, ada bahan ya, ada bahan ya, ini softwarenya, ada alat, ini hardwarenya. Nah, lalu ada teknik. Apa itu teknik? Ya teknik prosedurnya ya, prosedur atau acuan disiapkan untuk menggunakan bahan, alat, orang, lingkungan ya, di atas, termasuk juga menggunakan lingkungan pada nomor 6. Nah, jadi lingkungan atau value ya, situasi sekitar atau tempat di mana pesan diterima, itu lingkungan. Nah, lalu kita ke pusatnya. Apa beda sumber belajar dengan pusat sumber belajar? Tentu bisa kita lihat. Ya, bisa kita lihat. Ya, sumber belajar ya tadi ya yang digunakan untuk siswa sebagai sarana bagaimana siswa itu belajar. Sementara pusat sumber belajarnya adalah wadahnya. Ya, wadahnya. Jadi wadah ya, wadah dari sumber belajar itu adalah pusat sumber belajar atau learning resource center pusatnya. Jadi pengertiannya adalah kalau beda apa itu beda pusat sumber belajar dan sumber belajar, ya bedanya pusat sumber belajar adalah wadah di mana tersedianya berbagai sumber belajar yang dapat dimanfaat oleh peserta didik maupun dosen atau guru untuk membantu terlaksananya proses pembelajaran. Nah, salah satunya pusat sumber belajar itu adalah perpustakaan. Ya, terutama perpustakaan yang berkaitan dengan media non cetak atau memberikan akses terhadap sumber belajar lain. Nah, jadi itu ya pusat sumber belajar ya. Bentar. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini biasanya isi pusat sumber belajar ya. Pusat sumber belajar. Jadi pusat sumber belajar isinya adalah ada ruang belajar multimedia, ada pengembangan sistem pembelajaran, ada pelayanan dan konsultasi, ada perpustakaan. Nah, jadi perpustakaan, ruang belajar, dan pelayanan konsultasi sebenarnya adalah bagian dari pengembangan sistem pembelajaran itu sendiri. Nah, kenapa? Karena di pengembangan sistem pembelajaran ini nanti diisi oleh ahli-ahli, oleh dosen-dosen, oleh guru-guru yang paham betul bagaimana pengembangan sistem pembelajaran. Nah, jadi fungsinya pusat sumber belajar adalah ya, ini pusatnya kehapus kayak ketinggalan ya. Jadi fungsinya pusat sumber belajar adalah mengembangkan sistem pembelajaran, ada pelayanan media di situ, ada produksi media sederhana, ada training atau pelatihan, dan ada administrasi. Jadi sebenarnya pusat sumber belajar itu isinya itu ya. Jadi bagaimana mengembangkan sistem pembelajaran, jadi di situ ada studio ya, ada pelayanan media, studio untuk pembuatan media, misalnya bentuk syuting film ya, ada produksi media sederhana, ada laboratorium ya, ada training segala macam. Nah, di tempat kita mungkin gambarannya agak lumayan ya, karena di tempat kita juga ada pusdibang. Pusdibang itu ada tempat pengembangan, sebenarnya kumpulnya dosen-dosen bagaimana mengembangkan sistem pembelajaran. Di tempat kita pusdibang itu pusat pengkajian ya, dan pengembangan PI, pendidikan Islam ya. Ada organisasi ya, lanjutnya ada organisasi juga, ada nanti pusat sumber belajar itu ada organisasinya, ada struktur organisasinya. Jadi ada organisasi yang mengelola, ada struktur yang disesuaikan dengan kebutuhan pada lembaga masing-masing. Nah, diisi juga ada tenaga profesional, ada tenaga pembantu. Nah, sebenarnya nih gambaran di kampus-kampus yang sudah modern,
Biasanya setiap kali proses pembelajaran berlangsung itu ada teknisinya. Jadi setiap ruangan ada komputer, ya, ada LCD atau layar atau TV layar besar, ya, layar lebar. Nah, di situ yang menjalankannya adalah teknisi. Ya, teknisi yang menjalankannya. Jadi setelah teknisi menjalankan, baru dosen memanfaatkannya. Jadi tidak disibukkan bagaimana mengkoneksikan dengan LCD segala macam sebenarnya. Harusnya ada petugas yang konsen bagaimana dosen atau mahasiswa dalam proses pembelajaran, termasuk juga ketika mahasiswa presentasi misalnya. Itu ada teknisi yang membantu, ya, sehingga presentasi oleh mahasiswa itu dapat berjalan dengan maksimal. Tapi di tempat kita belum lah. Nah, tapi insya Allah akan menuju ke arah situ. Oke. Nah, makanya sarana prasarananya ada ruang belajar, oke, studi Carel biasanya, studi Carel, ya, ada tempat penyimpanan media peralatan, lah, lalu ada ruang belajar, ada ruang belajar ada ruang konsultasi. Nah, lalu sarananya itu juga ada software, ada hardware, dan ada peralatan lain. Nah, ini akan saya sampaikan seperti disinggung di awal tadi adalah tipe-tipe pusat sumber belajar. Jadi ada organisasi PSB yang berbasis sekolah yang sangat lengkap sebenarnya. Atau ini banyak juga yang diadopsi oleh kampus-kampus, ya, sekolah atau kampus. Jadi ada pimpinan, ada koordinator PSB-nya, ada sekretariatnya, ada 3 unit, ya, ada unit pengembangan sistem pembelajaran, ada unit pelayanan dan pemeliharaan, ada unit pengembangan media. Nah, dari 3 ini sebenarnya yang memaksimalkan fungsi dari pusat sumber belajar itu. Jadi ada yang mengkoordinir ini. Nah, ini yang harusnya juga diadopsi oleh masing-masing kampus. Nah, mereka di sana membawahi ada bengkel media, ya, ada bengkel media, ada perpustakaan, ada laboratorium. Ya, mereka yang mengkoordinir. Nah, masing-masing nanti bengkel media, perpustakaan, laboratorium ini ada yang ketua-ketuanya. Nah, lalu disitulah di bawah mereka tugasnya adalah melayani para guru, dosen, atau mahasiswa, siswa, dan karyawan. Nah, ini tipe yang lebih sederhana, tipe B. Jadi ada kepala sekolah, ada koordinator PSB, hanya 2 unit. Ya, 2 unit. Jadi ada unit pelayanan pemeliharaan, kalau tadi ada unit pengembangan, ya, ada juga sebenarnya, tapi ini lebih disingkat, unit pengembangan sistem pembelajarannya ditiadakan. Ini ada juga model seperti ini. Nah, ada model C. Yang model C ini sebenarnya model berbasis sekolah yang banyak digunakan di sekolah-sekolah. Jadi ada kepala sekolah, ada wakaseknya di sana, di bawah wakasek kurikulum itu ada koordinator pusat sumber belajar. Nah, koordinator pusat sumber belajar inilah membawahi perpustakaan, ya, dan membawahi laboratorium. Nah, jadi di sana ada mahasiswa-siswa. Ini yang bisa dikembangkan. Nah, lalu ada struktur kepala sekolah, ada koordinator PSB-nya. Jadi ada unit perpustakaan, ada unit cetaknya. Nah, jadi mereka ini lebih sederhana lagi, ya, unit untuk tipe D. Nah, jadi tipe-tipe ini sebenarnya organisasi struktur PSB ini menyesuaikan pada kondisi sekolah masing-masing. Makanya nanti kalau ketika PPL 2 bisa didiskusikan dengan kepala sekolah bagaimana efektivitas perpustakaan di sekolah, ya, bagian dari pusat sumber belajar sehingga maksimal digunakan di sekolah. Karena rata-rata untuk sekolah dasar fungsi perpustakaan itu belum maksimal, belum menjadi betul-betul menjadi pusat sumber belajar untuk membantu siswa dalam pembelajaran. Nah, kedepannya tentu harus ada jaringan sumber belajar. Nah, jadi jaringan ini, networking ini maksudnya adalah bukan hanya satu pusat sumber belajar, tapi masing-masing terkoordinasi, ya, terkoordinasi. Jadi terkoordinasi itu misalnya PSB UIN Antasari Banjarmasin berkoordinasi dengan semua UIN, baik itu dalam konteks perpustakaannya atau PSB-nya itu sendiri. Berkoordinasi juga dengan pusat sumber belajar di masing-masing sekolah untuk menjadi
bahan diskusinya. Ya, di Banjarmasin yang ada pusat sumber belajarnya adalah di Mandua Banjarmasin, ada di MTSN model ya, MTSN model Gambut, Min model Gambut, ada Min model Martapura, ada MTSN model Darussalam Martapura, ada MTSN model 2 ya, Amuntai ya, Hulu Sungai Utara, ada di Mandua ya, Hulu Sungai Utara, serta ada di MTSN model di Barabai ya, ada di Mandua Kabupaten Hulu Sungai HST ya, di Barabai juga. Jadi Mandua Hulu Sungai Tengah. Nah itu, jadi ini harusnya membentuk jaringan bagaimana memaksimalkan membuat satu sistem sehingga masing-masing tersebar luas bagaimana pengembangan sistem pembelajaran yang sesuai yang dikehendaki oleh siswa. Apalagi kita memasuki era industri 4.0 ini yang semuanya serba online. Itu mungkin materi yang ingin Bapak sampaikan pada hari ini. Sehingga teman-teman bisa sudah membedakan apa itu sumber belajar dan apa itu pusat sumber belajar PSB. Dan juga bagaimana tipe-tipe PSB serta apa saja yang dilakukan di dalamnya, serta bagaimana membuat jaringan sumber belajar ya, sehingga jelas sumbangsih ya para pendidik terhadap pengembangan proses pembelajaran di sekolah. Ya, itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.